Salam Esa Flow. Ini benar ya, Jalan Masjid Al-Mabruk nomor 37 benar. Nah, ini ikan Asia. Kita ke tempat ikan koi dulu. Mudah-mudahan ada orangnya. Ya. Assalamualaikum. Nah, ada. Siang, Pak. Ya, di sini jualan ikan koi, Pak? Ya, betul. Oh iya, saya mau lihat-lihat ikan-ikannya nih, Pak. Boleh Pak, silakan Pak, Ya. silakan masuk Pak. Ya, Pak, maaf Pak, ini dengan siapa Pak? Siapa nih Pak? Abdul Rauf Pak. Abdul Rauf. Dan ini Masnya? Farhan. Farhan. Ya. Kita lihat dulu tuh. Silakan, Iya, iya, Pak. Iya. Halo, ketemu lagi di Neza Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya datang ke daerah Condet, Jakarta Timur. Saya ingin melihat koleksi-koleksi ikan koi yang berkualitas. Dan di sini kita akan mengetahui perawatan dan edukasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo ikuti liputannya. Jangan di-skip. Ini saya mau tahu sejarahnya nih, dari kapan ini buka usaha ini nih, usaha koi ini? Kalau ikan Asia sendiri itu didirikannya tahun 2013. 2013. Kalau tempat ini nih baru ya, awal 2019. Jadi dulu 2013 kita jual reseller ikan hias, ikan koi ya terutama. Awalnya sih dulu bukan ikan koi sih dulu. Oh, iya? Jadi dulu awalnya macam-macam. Ada ikan konsumsi, ada ikan predator juga. Cuman ya nggak tahu kenapa kita klopnya di ikan koi gitu. Jadi awalnya ikan koi siapa ini? Kita saya, iya. saya. Terus ini Bapak Rauf ya. Rauf, ya. Ingin juga buka bisnis ikan koi. Iya. Jadi ini kita Om Bapak Rauf ya kita dirikannya tahun 2019. Cuman kita baru aktif 2 bulan terakhir ini. Gitu. Jadi kita baru mulai coba pasarkan 2 bulan terakhir ini. Nah, untuk ikannya ini dari mana ini asalnya? Kalau ikan kita sih banyak ya gitu. Dari Blitar ada, Tulung Agung ada, Kediri, ya. Ada dari Malang, ada dari Sukabumi. Cuman kita cari yang paling terbaik lah, gitu. Jadi yang berkualitas. Yang berkualitas. Jadi tempat itu nggak masalah lah, selama itu Indonesia. Dan di sini nih seller ya, emang di sini seller gitu ya? Ya, jadi kalau di sini emang khususnya ikan koi aja. Jadi kita fokus di ikan koi ya. Dan selain itu di mana? Kalau ya, jadi sebenarnya ini bisa dibilang cabang sih ya, gitu. Cuman kalau di Bekasi kita ada lagi ikan Asia Koi Farm. Di sana itu lebih fokusnya ke ikan-ikan yang kecil, yang 10 sampai 15 cm. Kalau di sini justru ikannya dari 25 cm sampai 30, 40, 50-an cm. Jadi yang besar-besar di sini. Jenis-jenisnya ikannya apa aja nih? Ya, kalau jenis-jenis itu sebenarnya semua ada. Kalau biasanya kan kita yang sering dibeli itu kohaku ya, yang merah putih, terus sanke merah putih hitam. Nah, ada juga kita di sini, tapi kita justru lebih fokus ke ikan-ikan yang selain itu. Gitu. Jadi biasanya kalau pembeli itu nyari ikan yang beda di kolamnya. Jadi kita kalau sekarang itu fokusnya justru ke cagoy, ke kujaku, gosiki, terus ochiba, susui, asagi. Jadi pembeli itu bisa lebih banyak milih lah gitu. Jadi jenis yang mereka belum punya di kolamnya mereka. Saya ini bingung ya, namanya banyak banget ini. Nah, biasanya yang dicari sama pembeli ini apa sih, yang jenis apa? Kalau pembeli itu biasanya jenis yang paling dicari itu yang warnanya merahnya merah pekat darah gitu. Tapi bukan kohaku. Bukan sanke, biasanya soa gitu. Kalau nyari kesini ya itu gosiki atau susui atau beniki kokuryu. Pokoknya yang warnanya, kalau orang Indonesia tuh cenderungnya seneng yang merah-merah yang
pekat seperti darah gitu. Iya. Untuk grade-nya gimana? Kalau grade-nya di sini ada grade A, ada grade B gitu. Jadi kalau grade A kita juga siapkan, grade B juga ada. Dan semuanya dijamin sehat. Sehat. Berarti di sini sudah bersih dari penyakit ya. Bersih dari segala penyakit. Nah, kalau sehat berarti perawatannya ya. Iya. Perawatannya memang harus Ekstra. Ya. Nah, ya. Ini ikan-ikannya ini jenisnya banyak juga nih. Iya. Saya mau ngasih makannya nih. Coba. Kasih lagi. Ini kasih makan sehari berapa kali kalau di sini? Iya, karena di sini kita seller aja nih ya. Iya. Jadi kalau kasih makan sih paling kalau kita ini aja lagi lewat gitu, sedikit-sedikit. Jadi nggak langsung banyak gitu. Ya tujuannya ya buat ganjel perut aja. Ganjel gitu. perut ya. Terus juga kalau ikan koi ini ikan yang mau dikasih makan kapanpun mau. Iya. Gitu. Tapi jangan terlalu banyak, nanti dia jadi sakit gitu, gemukan seperti itu. Ya, untuk ikan koi ini kan untuk warna ini biasa pengaruhi dengan makanan nggak? Sangat mengaruhi makanan gitu. Tapi yang paling pengaruh sih ada 3 sih ya. Yang jelas nomor 1 gen, yang kedua itu dari air, ya. Yang ketiga terakhir itu pakan. Jadi nomor 1 yang paling penting gen dulu gitu. Kalau misalkan gennya bagus, kasih pakan apapun pasti dia mau dia. Warnanya pasti terang seperti itu. Kalau untuk air gimana nih kalau sirkulasi air ya? Filterisasinya. Ya, kalau filter kalau kita biasanya sederhana aja cuman pakai 4 chamber. Iya. Itu 4 chamber ya. Ya, pakai 4 chamber. Di dalamnya itu ada filter mekanis, ada kapas, jet mat, ada ijuk seperti itu ya. Kalau misalkan filter biologisnya itu ada kristal bio, ada biobol ya, ada keramik ring. Kalau misalkan untuk yang kimiawinya ada karbon aktif, ada batu zeolit gitu. Jadi pergantian air ada nggak? Pergantian air berapa kali Om ya? Kita tambah sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Ya, kalau misalkan memang ini ya emang cuma ikannya ikan lewat doang ya. Iya, ini juga kalau ikan koi ini emang kalau misalkan udah lama gitu, udah lumayan lama, udah lebih dari 3 bulan itu justru kita ngurasnya semakin jarang. Jarang ya. Jadi nggak boleh sering-sering juga justru. Jadi kalau misalnya nguras juga nggak boleh tuh semuanya di kuras full total gitu, nggak boleh. Jadi sedikit aja 30%, lebih banyak dicuci aja filternya. Gitu. Nanti kita bisa lihat chambernya isinya apa aja. Boleh. Ya karena para penghobis juga mungkin pengen tahu nih, kok airnya bisa sebening ini sih gitu kan, filterisasinya. Karena kolam koi ini harus bening ya. Iya. Nah ini dia. Ini di atas ini kapas ya, di bawahnya ini ada biobol, ada kristal bio juga. Terus diangkat dulu. Dari ruang itu ya. Di sini juga sama ada kristal bio juga sama biobolnya ada di sini. Nah terakhir baru kita kasih karbon aktifnya itu. Karbon aktif ini di terakhir ya? Iya terakhir. Dibuka kali ya? Mau lihat nih. Berarti air masuk ke sini. Oh dari sini kan air? Ya dari sana. Ya dari sini ya. Dari sini masuk ke sini. Terakhir itu kita dikasih lampu ini juga ultraviolet itu maksudnya untuk mengurangi lumut. Lumut ya. Oh ada UV juga. Iya di sini. Ini pompanya. Jadi pertama dari chamber 1, 2, 3 baru kita muter masuk lagi. Oh iya. Nah kalau kita tuh perawatannya ini chamber ini sebulan sekali kita bersihkan ini. Sebulan sekali. Sebulan sekali kita bersihkan, kita cuci, airnya kita buang, kan kurang lebih paling 10%-nya hilang lah, kita ganti dengan air baru. Iya. Jadi itu aja yang kita lakukan. Nah teman-teman ya mungkin
untuk kolam koi ini memang harus ada filterisasi ya, chambernya ada berapa nih? 4 ya. Ini dibuat 4. Jadi emang airnya keluarnya bersih. Dan sudah steril, artinya berpakai UV ya, menggunakan UV. Nah, untuk ikan-ikan di sini emang ikan yang berkualitas ya, Pak ya. Ya. Berarti perawatannya cukup ada ekstranya ya. Itu perawatannya. Lah bener gitu. Ya. Nah, itu gimana Pak perawatannya? Ikan yang masuk ke sini seperti apa sih prosesnya? Ini untuk kepuasan pelanggan kita, Pak. Jadi kita kalau ikan baru kita beli itu datang ke kita, itu pertama-tama kita yang harus lakukan itu adalah ikan harus kita karantina minimal 10 hari Pak, kita karantinanya. Untuk hari pertama itu begitu ikan baru datang, kita periksa, kita cek di situ udah ikannya kita periksa satu persatu, mana ketahuan ada yang sakit apa yang enggak gitu Pak ya. Itu hari pertama itu kita kasih garam dulu gitu. Setelah mulai hari kedua baru kita kasih dimilin untuk membasmi kutu-kutunya supaya kutu-kutu tersebut hilang dari ikan gitu Pak ya. Ikan tuh kalau ada kutunya udah itu timbul dari awal penyakit Pak. Ada juga ikan yang begitu kita periksa awal itu ada yang sakit, ada yang sehat Pak ya. Kalau yang sehat kita pisahkan yang sehat kelompok. Tetap kita karantina juga untuk 10 hari itu. Tapi kalau yang sakit kita pisah-pisah lagi sesuai jenis penyakitnya. Ada penyakit di koi itu biasanya umumnya itu stres Pak, karena dari perjalanan jauh gitu Pak ya. Jadi stres itu ada ya sebenarnya merah-merah di urat-urat gitu, seperti urat gitu ya. Di urat-uratnya kemerahan itu namanya stres Pak. Ada juga aeromonas itu di badannya ada kemerahan itu. Ada white spot itu kayak model jamur ya, putih gitu. Ada juga yang luka karena memang dia panik gelisah benturan di mana gitu ya. Dia luka gitu ikannya itu. Nah, itu kita pisahkan sesuai dengan jenis-jenisnya. Nah, untuk karantina itu di hari pertama kan kita kasih garam aja Pak tuh ya. Hari kedua kita kasih obat dimilin untuk kutu-kutunya. Nah, setelah kita kasih anti kutu, kita pisahkan sesuai jenis penyakitnya. Baru kita obatin lagi tuh, kita kebetulan produksi juga obat namanya Jerobak Pak. Nah, itu sesuai jenisnya ada masing-masing dosisnya tuh beda-beda Pak. Kalau untuk aeromana sekian, kalau untuk stres saja mesti sekian gitu. Dan untuk pengiriman gimana nih? Apa karantina dulu? Pengiriman, kalau pengirimannya Jabodetabek masih di sekitaran sini itu kita langsung kirim. Jadi nggak ada karantina sih, langsung kirim. Karena yang kita pastikan ikannya sehat lah. Ya, cuma kan kadang kalau misalkan ikan tuh habis makan ada itu ya bekas makan dia. Tapi kalau Jabodetabek itu kuat lah. Kalau misalkan jauh ke stasiun, kereta api, kalau masih Pulau Jawa lah ya, Pulau Jawa ya. Ya, kalau misalkan itu, dan juga kalau pakai pesawat terbang, itu biasanya kita karantina 2 hari. Jadi 2 hari itu kita puasakan. Ya. Dan sebenarnya nggak ada obat khusus gitu. Kalau kita justru kalau ngirim itu murni air aja, nggak ada metilen blue atau gimana ya. Jadi kita benar-benar murni gitu. Dan alhamdulillah sih sejauh ini dengan metode seperti itu ya tingkat kematian itu mungkin di bawah 1% lah kali ya gitu. Kalau nyampe ke pembeli. Dan juga kita juga punya garansi kalau ikannya sakit atau ikannya mati itu kita ganti 100%. Nah, ini jenis ikan koi apa ini? Jenis apa ini? Nah, kalau ini sebenarnya kalau nggak ada merahnya di kepala itu Matsuba. Jadi kalau misalkan ada merah di kepala ini biasanya sih ya orang tuh bilangnya Tancho Matsuba. Ini ukuran berapa ini? Ini ukurannya kalau di sini sekitaran 25 sampai 30 cm. Kalau harga rate-nya dari berapa nih harganya nih? Kalau dari ukuran terkecil sampai terbesar deh. Kalau rate kita yang lebih umumnya ya itu dari 165.000 itu sampai sekitaran 3 sampai 5 juta juga ada gitu. Tapi kita juga jual untuk yang yang lebih murah ya 30.000. Ekonomis ya? Iya, ekonomis ya ada juga gitu. Ya, ini kalau ini jenis apa nih? Kalau ini Mukashi Ogon. Ya. Ada yang bilang juga Kimatsuba. Jadi emang kalau dari versi nama sih macem-macem lah ya. Yeah. Tergantung juga gitu. Ada yang bilang juga Ogon. Gitu. Ogon. Memang kalau kita sih biasanya bilangnya ini Kimatsuba lah ya. Untuk harga
Iya. Nah, itu jenis beda harga atau gimana nih? Iya, itu semakin jarang di market ya, itu semakin mahal gitu. Terutama jenis-jenis yang agak unik yang emang jarang ada di luar gitu. Ya. Nah, kalau ini jenisnya apa nih? Kalau ini Maruten Sanke. Ya, kenapa Maruten? Karena apa namanya? Ada bulat di kepala, terus juga banyak total hitamnya dan warna merahnya juga. Nah, ini juga bisa dipegang nih Doitsu. Ini nggak ada sisiknya. Nggak ada sisiknya. Iya, kalau teman-teman mau melihara yang seperti ini harus hati-hati, harus ekstra. Karena kalau Doitsu itu emang terkenal dengan ketajaman warnanya kayak spidol gitu ya. Cuman perawatannya harus ekstra, soalnya karena dia nggak ada sisiknya, jadi langsung tuh penyakit-penyakit tuh langsung nyerang gitu, nempel. Jadi kalau ngelawat ini harus hati-hati. Untuk size ukuran yang ada di sini untuk dijual ini gimana nih? Kalau size itu dari ukuran 15 cm ada gitu. Cuman kita justru lebih ke yang 25 cm-nya kalau yang dicondet ini. Oh ya, Iya. 25 cm ya. 25 cm ke atas. Oke. Yang ini nih jenisnya apa nih? Nah, kalau ini jenis yang umum, ini Kohaku. Tapi karena dia membentuk dua pulau polanya, jadi ada yang bilang Kohaku 2 step atau 2 step. Ada yang bilang Kohaku Nidan Kohaku. Jadi dia membentuk dua pola. Kalau teman-teman yang suka koi old school nih, yang umum, yang warnanya merah, yang merah putih, ya di sini kita juga siapin juga kalau ada. Karasu aja yang itu. Gak usah. Karasu aja yang bagus, yang hitam. Hitam ini hitam ya? Iya, ini hitam. Apa jenis namanya nih? Ini namanya Karasu. Karasu tuh bahasa Jepang, artinya gagap. Ya, jadi hitam warnanya. Nah, tapi ini Karasunya ini dari Doitsu, jadi nggak ada sisiknya juga. Nggak ada sisik. Dan indukannya itu dari jenis Kumonryu. Gitu. Jadi polanya kurang lebih seperti ini. Tapi kalau Karasu ini biasanya perutnya warnanya putih. Oh, putih. Biasa sih kalau koi itu yang satu warna pun ya pasti ada sedikit warna putih di perut. Jadi paling 95% doang. Nah, kalau ini cuma di atasnya doang warna hitamnya. Udah sih. Ada lagi. Ya, juga masih kurang. Slayer ini, ya, Slayer ya nih ya. Iya, ini ada yang bilang Slayer, ada yang bilang Kumpai, gitu. Ya di sini kita ada juga, cuman emang nggak banyak gitu. Kalau jenis Slayer ini, kalau ini sih ya polanya kayak Kabuto ya. Kalau ada yang orang bilang banana fish lah, tapi Slayer. Nah, sama kayak Doitsu juga, kalau Slayer tuh harus ekstra juga. Ekstra ya. Soalnya ya kayak cupang ya, itu suka robek atau half moon gitu kan. Iya. Nah, siripnya itu gampang robek, jadi emang harus hati-hati banget lah. Kalau emang memelihara Slayer, kalau bisa bentuk kolamnya itu kalau nggak oval kotak aja, jadi nggak ada sudut-sudut tajam. Gitu, iya. Kalau yang Slayer ini ditaruh di akuarium bagus. Kalau ikan koi sih ya, kalau emang ditaruh di akuarium tapi view-nya seperti kolam gitu. Seperti Jadi kolam. Bikin kolam kan ada tuh ya jenis bikin kolam, tapi sampingnya itu kaca. Iya, iya. Jadi bisa atasnya samping tuh bisa lihat. Tapi kalau emang di samping doang nih, kalau menurut saya sih kurang ya. kurang bagus. Kalau emang harus dari top view lah, dari atas kita ngelihatnya. Gitu. Menggunakan kombinasi produk kami yaitu Zero Bug, pakan bawang putih, sama juga itu garam dan heater gitu. Kalau jamur insang, nah itu perawatan lebih ekstra lagi. Biasa kombinasi kita tuh pakai paling kalau nggak dimilin Zero Bug, pakan bawang putih, garam, ya gitu aja sih. Jadi ya itu harus hati-hati, dan dalam proses perawatan pun misalkan ditemukan ikan sakit di kolam Anda ya disarankan itu harus di karantina. Bisa nggak di kolam aja gitu Mas ya? Kalau kolamnya besar nanti dosis obatnya besar juga gitu. Jadi nanti tekor lah gitu ya. Jadi seenggaknya ada akuarium atau bak fiber ya, tujuannya itu kalau ada ikan sakit gitu. Jadi jangan sampai jangan sampai langsung dimasukin ke kolam langsung gitu. Berapa lama itu untuk karantina? Nah, untuk karantina ini kalau stres aja sih paling seminggu juga udah kelar gitu. Kalau Aeromonas itu bisa 2 minggu, bisa sebulan. Kalau misalkan ulcer
kalau sampai lukanya nutup itu paling sebulan, sisanya itu nanti paling dikasih makan aja biar dia tuh nutup lukanya. Yang paling lama itu jamur insang. Kalau jamur insang itu biasanya tuh ciri-cirinya tuh apa? Ada jamur di insang, koi menyendiri, terus juga badannya juga apa namanya banyak ada putih-putih, ada merah-merah. Nah itu bisa sampai 2 bulan 3 bulan kalau jamur insang. Jadi nah tapi kalau misalkan ikan koi sudah melewati fase-fase sakit, fase-fase ya kurang sehat, itu setelah itu biasanya ikan itu jadi tahan banting. Jadi antibodinya jadi naik gitu. Ya jadi kami kepada para pembeli atau pelanggan itu memastikan mendingan ikannya sakitnya dikit aja, gitu. Ikannya sakit dikit aja. Jadi nanti di tempat Anda semua itu ikannya udah sehat gitulah. Jadi udah sakitnya di sini dulu lah, gitu. Tadi obatnya apa tadi? Obatnya itu kalau produk asli kita itu ada 2, itu Echinacea Zerobac. Itu bentuknya itu seperti apa namanya botol ada cairannya. Itu nanti ada sesuai dosis pemakaiannya juga ada. Nanti kita pandu kalau misalkan ada yang ingin coba. Gitu. Dan juga pakan bawang putih. Kalau pakan bawang putih itu biasanya untuk obat bisa juga, untuk perawatan misalkan nanti untuk konsumsi sehari-hari juga boleh. Itu kita jual semua di Instagram dan Tokopedia kami juga. Gitu. Nah, biasanya kalau orang sih sering langganan tuh pakan kami ya karena ada bawang putihnya dan ikan tuh tetap suka gitu sama pakan bawang putihnya. Gitu. Jadi itu juga apa namanya bagus untuk sehari-hari juga. Mau dicampur dengan pakan lain pun nggak apa-apa, silakan aja. Kalau penjualan online untuk biasanya kita lebih ke Tokopedia ya. Tokopedia itu ada 2. Kalau kebetulan di tempat ini nama Tokopedianya Echinacea Koi Condet, Echinacea spasi koi spasi condet. Kalau di Bekasi itu juga Echinacea Koi Farm, Echinacea spasi koi spasi farm ya. Nah, kalau Instagram ada, Instagram kita cuma satu, echinacea.koifarm. Kalau mau langsung WA bisa di 0877 877 61343 dan mau konsultasi mengenai masalah ikan koi apapun gitu, ikan koi apapun lah itu boleh gitu, kita konsultasi free gratis. Mau langsung datang ke sini silahkan juga boleh. Untuk alamatnya di mana nih? Alamatnya di Jalan Masjid Al Mabruk nomor 37A, Balai Kambang Condet, Keramat Jati, Jakarta Timur. Nah untuk harga ini harga rate-nya dari harga berapa ini? Di sini yang umumnya sih ya dari 165.000 sampai 5 juta lah ya. Gitu. Cuman ada juga paket ekonomis juga ada. Dan kalau pembeli ingin beli yang banyak gitu, lebih dari 3 atau 5 misalkan, itu harga itu bisa dikondisikan lah. Gitu. Jadi nggak fix juga gitu. Bisa nawar-nawar sini boleh. Silahkan mau nawar-nawar juga. Untuk ukuran yang ada? Yang ada di sini kalau umumnya 25 sampai 40. Kalau di condet ini. Cuman di sini kita juga menyediakan ukuran yang 10 cm juga ada. Ya, mungkin kalau janjian bisa disiapin ya. Bisa disiapin ya. Minat yang ukuran 10. Ya, kalau dari kami sih biasanya keluarnya di atas 10 karena kalau di bawah 10 itu masih rentan ikannya. Oh, masih rentan. Masih rentan. Daripada nanti nggak kuat. Gitu. Nah, teman-teman, kita tadi sudah review di sini pengenalan ikan-ikan koi-nya. Untuk teman-teman yang berminat ini gimana nih dengan ikan-ikan ini, bisa di order kemana nih? Kalau order bisa lewat Tokopedia, Echinacea Koi Condet dan Echinacea Koi Farm, silakan pilih. Bisa juga Instagram echinacea.koifarm atau di WhatsApp atau telepon 0877 877 61343. Oh iya. Oke. Saya dengar ada kuponnya. Oh iya. Ya, jadi buat penonton setia Om Esa Vlog ada kupon. Ya kupon belanja Tokopedia itu gratis ongkir 50.000. Lumayan lah ya. Itu untuk Echinacea Koi Condet bisa dimasukkan kodenya ikan Esa Vlog, IKANESHAVLOG. Kalau di Echinacea Koi Farm IKAN Esa gitu, jadi harus beda. Oke, sampai di sini dulu liputannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Oke, salam Esa Vlog. Jayalah ikan hias Indonesia.